Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afadilah Renta. Saya dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah karya Hitler Sutherland yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Terbentuknya sebuah elit birokrasi karya Hitler Sutherland terbit pada tahun 1979 di Singapura dan diterjemahkan lagi serta diterbitkan oleh Sinar Harapan di Jakarta pada tahun 1983. Dalam buku ini Sutherland meneliti tentang Pangreh Praja, yakni sebuah elit birokrasi pribumi yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pangreh Praja merupakan suatu sistem kontrol jajahan yang sangat efektif bermula dari pengkajian yang sangat mendalam bahwa Hindia Belanda telah memiliki suatu sistem pemerintahan tersendiri yang dengan membiarkannya tetap ada, maka kontrol tersebut akan lebih mudah dan efisien. Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana pandangan bangsa Belanda mengenai sifat Asia dari tatanan pemerintahan Jawa dikombinasikan dengan tujuan-tujuan praktis yang berjangka pendek untuk merusak hubungan antara kaum priai atau kaum pribumi dengan petani. Pemimpin-pemimpin masyarakat serta pejabat-pejabat kerajaan diubah menjadi sekutu bawahan, kaki tangan, serta akhirnya menjadi alat politik dan birokrasi kekuatan asing. Dalam proses ini, kaum pribumi kehilangan fungsi militernya serta pembatasan kegiatan ekonominya. Mereka menjadi semakin bergantung kepada kekuatan baru di Batavia atau Jakarta sekarang ini daripada kemampuannya sendiri dalam bekerja. Karena terikat oleh pembatasan-pembatasan pemerintahan kolonial serta ketidakmampuan menjawab tuntunan sosial serta ekonomi, pejabat pribumi ini pada akhir abad ke-19 merupakan elit yang tercerabut. Gaya hidup kebudayaannya yang sangat tinggi serta berlebihan itu bisa dikatakan adalah sebab ketidakmampuan dibanding sebuah peninggalan di Jawa. Pemerintahan sipil pribumi merupakan penghubung yang efektif antara rakyat dengan pemerintahan Hindia Belanda. Dan bagaimana hubungan ini berjalan adalah masalah penting untuk mengerti bahwa hubungan antara pemerintahan kolonial dengan penduduk pedesaan. Lebih lagi, ternyata pemerintahan pribumi merupakan penerus serta pelindung dari tradisi-tradisi aristokrat. Mereka adalah kelanjutan dari kelas lama yang berkuasa dan merupakan sumber utama dari elit Jawa di zaman modern. Dengan demikian, maka sipil ini memainkan peranan yang penting dalam sejarah sosial serta politik di Indonesia. Dalam buku ini juga diperlihatkan bahwa perkembangan dari elit sipil pribumi serta bagaimana perannya bergeser dari kekuatan utama di masing-masing wilayah menjadi kekuatan penyambung bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial, dan mereka seakan bergantung pada kekuatan besar di Batavia atau Jakarta yang merupakan pusat kebijakan seluruh pemerintahan Hindia Belanda. Dalam rentang waktu perjalanan birokrasi, Indonesia sudah melalui berbagai sistem. Awalnya, sistem birokrasi merupakan sistem monarki, di mana sistem kekerabatan merupakan satu bentuk birokrasi yang bercorak tradisional patrimonial. Sistem ini berkembang pesat karena dapat dikatakan oleh seluruh kerajaan yang ada pada masa agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya diperlihatkan perubahan sistem birokrasi di Indonesia bersama dengan penyebaran agama Islam yang sangat pesat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sistem birokrasi yang ada bergeser ke sistem yang dalam kreasi para elitnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terlebih lagi, munculnya VOC sebagai sebuah perusahaan dagang mencirikan suatu modal tertentu dengan sistem mengkolonialisasi sebuah wilayah. Elit penguasa pribumi di berbagai wilayah dibiarkan tetap pada status sosial yang mereka tempati. Sebagai penguasa yang tidak menjajah, VOC tidak mengubah struktur sosial yang sudah tetap. Sistem pengaturan kepada rakyat dilakukan melalui sistem yang disebut indirect rule. Para pejabat Belanda, mulai dari gubernur, residen, asisten residen, kontroler, dan lainnya, selalu ada organisasi pejabat-pejabat pribumi yang terdiri dari bupati, patih, bedana, camat, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, VOC mengalami kemunduran dikarenakan masalah administrasi, keuangan hingga munculnya berbagai penyelewengan keuangan oleh para administratur dan terjadinya kekacauan dan pemberontakan. Kekacauan tersebut dipimpin oleh para bupati di berbagai wilayah. Kemudian Hindia Belanda diserahkan kepada negeri Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda telah menggantikan VOC menguasai Indonesia. Gubernur jenderal yang cukup terkenal dengan pembaruannya pada masa kolonial awal adalah Daendels dan Raffles. Pada masanya, Daendels menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan, serta membaginya dalam berbagai prefektur. Hak-hak bangsawan keraton dikurangi. Sebagai gantinya, mereka diangkat menjadi administratur daerah yang menerima gaji dan kedudukan dikorelasikan dengan kepangkatan militer. Sejak saat itu, kebanggaannya bukan lagi bersumber dari identifikasi diri dengan kejayaannya masa lalu, melainkan dengan peranannya sebagai seorang abdi raja baru. Belanda di jajaran bangsa Eropa, termasuk dalam bangsa yang kecil, terbukti dengan dijajahnya negara tersebut oleh Prancis pada masa Revolusi Prancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Dengan itu, seluruh kekuasaan Belanda, termasuk negeri jajahannya, jatuh ke tangan negara Prancis. Daendels yang merupakan seorang berkebangsaan Prancis diutus untuk mengurus Hindia Belanda. Pada masanya, tercatat berbagai revolusi birokrasi dengan tujuan efisiensi. Paham-paham revolusi Prancis seperti liberté, égalité, dan fraternité tergambar dalam kebijakan-kebijakannya di Hindia Belanda. Isu liberalisasi di dunia yang sedang berkembang juga masuk ke Indonesia. Pengaruh gerakan liberal terhadap Indonesia secara umum adalah dihapuskannya tanam paksa, munculnya modal swasta asing, Hindia Belanda menjadi penghasil perkebunan penting di dunia. Pelaksanaan sistem liberal ternyata tidak lebih baik dari sistem tanam paksa. Malah, pemerasan yang terjadi oleh dua pihak, yakni swasta pemilik modal dan pemerintah. Pemerintah secara tidak langsung memeras rakyat dengan pajak tinggi bagi para pemilik perkebunan. Kemudian pihak swasta demi memperoleh keuntungan yang besar mengurangi upah buruh pribumi, tidak memperhatikan kesehatan dan menyewakan lahan bagi rakyat untuk membayar hutang. Pada masa akhir-akhir pemerintahan liberal, banyak kendala yang muncul khususnya di negeri Belanda, yang mengalami kekalahan perang dan kemerosotan ekonomi. Kekuatan liberal Belanda didukung oleh pemilik modal dan kelas menengah untuk meraih kekuasaan di negeri sendiri, lalu mengontrol perekonomian Hindia Belanda, berkedok kebebasan usaha, kebebasan kerja, serta kepemilikan pribadi. Kekuatan liberal mendesak pemerintahan kolonial untuk melindungi modal swasta dalam mendapatkan tanah, buruh, dan kesempatan menjalankan usaha atau perkebunan. Negara yang menjadi pelayan modal lewat dukungan infrastruktur dan birokrasi dengan menelantarkan pelayanan masyarakat. Kaum liberal
memandang Hindia Belanda sebagai ladang pihak swasta sehingga dapat menimbulkan akibat-akibat berikut. Di antaranya, timbulnya urbanisasi. Hal ini dapat terjadi karena rakyat sudah tidak mempunyai tanah dan pergi ke wilayah kota untuk mencari kehidupan dengan bekerja pada pabrik-pabrik yang didirikan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Yang kedua yaitu penduduk kota semakin bertambah padat. Yang ketiga, timbulnya kaum buruh. Yang keempat, rakyat pedesaan mulai mengenal uang. Serta yang terakhir, tanah perkebunan semakin luas. Dengan demikian, politik kolonial liberal yang semula menghendaki liberalisasi tanah jajahan lalu berkembang menjadi bagaimana mengatur tanah jajahan untuk memperoleh kekuasaan. Hal-hal yang saya temukan dalam buku ini ialah istilah dalam pangreh praja atau yang juga disebut dengan penguasa kerajaan, yang dimana merupakan sebuah kekuasaan yang tidak lagi sekuat dahulu karena dalam artian kolonial mereka dianggap sebatas inlandsbestuur atau pemerintahan pribumi, suatu tingkatan yang lebih rendah dari pemerintahan setempat. Pangreh Praja sebagai kolaborator kolonial yang mempunyai perkembangan sejarahnya sendiri dan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial di pusat Batavia atau Jakarta. Oleh karena itu, berbagai perubahan yang terjadi di tatanan kebijakan pemerintah. Dari perubahan-perubahan tersebut, jelas terjadi adalah bagaimana kekuasaan elit pribumi diintervensi oleh kekuatan baru yang sangat kuat dan hak-hak kerajaan dahulu dihapuskan, sehingga mereka mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sekian itu saja review dari saya. Salahnya janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.